sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama dulu ya. Nah, coba Kak kelas pimpin temannya berdoa. Ya, Yusri pimpin temannya berdoa, Yusri. Siap, berdoa mulai. Afzal, Ardian, Sipa, Dimas Andre, Dwi Maura, Ilal Wahyu, Gio Askar, Lira Sapani, Onita Azra, Raisa Januari, Riani, Sabda Rayatul Hadi, Saskia Nurfaliza, Satya Saputra, Silvano Hadid, Yusri Khairul Ikhwan, Zara Apriliana, Zoya Pratiwi. Nah, semuanya hadir ya. Bagus ya. Nah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya. Kabar baik. Nah, sudah sarapan semua? Berarti kalau sudah sarapan, berarti kalian sudah akan siap untuk menerima pelajaran. Nah, sebelum kita lanjut belajar, sekarang kita coba menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama-sama ya? Ya, siap? Siap. Nah, coba kita mulai. Pak Guru hitung 1, 2, 3 langsung ya. Nyanyi. Ya, siap. 1, 2, mulai. Indonesia. Terus
bangsa dan negara. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembelajaran kita ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi kita atau topik kita hari ini, nah masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Masih ingat apa? Cerita Indonesia. Masa masuk lupa nih? Nanti kalian kurang belajar di rumah ya. Nah, cerita tentang Indonesia ya. Banyak sekali cerita tentang Indonesia. Misalnya contoh cerita tentang Indonesia, coba siapa yang bisa? Tentang apa misalnya Yusri? Kedatangan bangsa asing. Nah bagus ya. Berarti Yusri sudah dahulu mempelajari apa yang kita bahas sekarang ini. Nah kita lanjut sudah ya ke topik kita sekarang. Materi kita atau topik kita sekarang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, kalau tuliskan di topik kita hari ini apa? Topik kedatangan bangsa ke Indonesia. Nah ini topik kita hari ini apa? Coba sama-sama baca topik kita hari ini. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ini topik kita hari ini. Ya. Nah sebelum kita lanjut, coba mungkin kalian tahu atau pernah mendengar di rumah atau di lingkungan kalian apa itu asing? Nah, coba apa? Bagus nih. Orang luar. Bagus, tepuk tangan. Orang luar. Ya. Terus siapa? Apa jawab sudah enggak apa-apa salah? Apa terus jawabannya? Apa jawabannya? Siapa? Orang tidak dikenal. Bagus, selamat. Ya, itu orang asing. Orang tidak dikenal, orang luar bisa ya. Nah, tapi aku tegaskan, coba kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, hari ini berarti kedatangan orang asing. Contohnya misalnya orang-orang yang terbahas sekarang orang-orang Eropa. Nah, terus pasti kalian tahu atau sudah mendengar dari orang tua kalian atau tetangga kalian bagaimana ciri-ciri orang asing itu coba. Siapa yang tahu coba? Siapa yang bisa? Apa? Ciri-cirinya? Tinggi. Bagus. Kulitnya? Putih. Bagus. Mata sipit juga. Terus apa? Rambut putih. Nah, bukan putih namanya itu putih. Tapi kalian paham ciri-ciri orang asing yang biasa datang ke sini. Ya. Terutama kita di sini apa namanya daerah pariwisata di sini. Pegunungan sering orang-orang luar datang ke sini ke Rinjani, misalnya naik Rinjani. Ya, contohnya orang-orang Eropa, misalnya orang Amerika, orang Spanyol, pokoknya orang luar, orang asing ya. Nah, selain dari warga Indonesia. Nah, itu termasuk orang asing. Nah, cukup sampai di situ. Nah, apa tema kita kan sekarang? Atau topik kita? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, ini topik atau tema kita. Nah, sekarang ada tujuan belajarnya. Setiap kita belajar punya tujuan. Seperti kalian makan tujuannya untuk kenyang. Nah, sekarang pelajarannya juga begitu. Kedatangan bangsa asing ini ke Indonesia punya tujuan. Ada tujuan belajar kita sekarang. Nah, tujuan belajar kita hari ini tujuan belajar. Nah, tujuan belajar kita maksudnya tujuan belajar ini kalian belajar kedatangan bahasa asing ini punya tujuan belajar. Nah, tujuan belajar kita sekarang. Nah, 1. Kalian harus mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ya.
Pak Guru tulisannya kalian. Nah. Mengenal sejarah kedatangan bangsa asing. Ini tujuan belajar kita. Terus lanjutnya. Terus yang kedua, Pak Guru tulis kalian aja ya. Kalian nanti setelah belajar ini kalian mampu menceritakan kembali. Kalian mampu. Kembali sejarah kedatangan bangsa asing. Nah, ini sudah tujuan belajar kita. Topik kita kan? Kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Terus tujuan belajar kita? Maksudnya sini Pak Guru tulis saja kalian ya sudah siswa mampu. Siswa itu berarti kan kalian. Kalian mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa asing. Nanti kalian harus mampu mengenal kedatangan bangsa asing mana yang datang ke Indonesia. Terus kedua, kalian mampu menceritakan kembali sejarah. Nah, terus kalian mampu nanti menceritakan sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing itu. Nah, siapa tahu nanti ditanya sama orang tua adiknya, bagaimana sejarah kedatangan bangsa ini ke Indonesia? Kalian mampu menceritakan. Nah, tapi sebelum kita masuk langsung ke materi, kita akan mendengarkan atau menonton video sejarah kedatangan bangsa asing Indonesia. Mau enggak kalian mendengar sambil melihat atau menonton videonya? Mau. Kita panggil setelkan sekarang videonya ya. Kalian cermati dengan nanti Pak. Kalian akan dapat apa dari setelah menonton video ini? Ya, jadi ya kamu putarkan video kedatangan bangsa asing ya. Kita sama-sama dengarkan ya. Ya. Di sini aja ya. Bisa lihat nih. Bagus. Lihat, bisa terang sudah nih. Ya, kita putar coba. Ya, sama-sama didengarkan yang bagus ya. Pengurus
artis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tantangan yang subur, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Bapak. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan belajar IPA untuk kelas 6 SD. Nah, simak bagus Tujuan ini. pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa, karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara Barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga bentuknya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara Barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakangnya keempat adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudra. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini topik kita adalah bahasa Eropa Kedatangan dan bangsa bangsa Portugis. Ingat-ingat ini. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511. Tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Kita simak nih videonya. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1500
suku bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Kita cukupkan sampai kedatangan bangsa Spanyol ya. Dua yang kita bahas ya. Nah nanti kita lanjutkan. Nah ini dulu kita bahas nih. Kedatangan bangsa Portugis dan kedatangan bangsa Spanyol. Nah, kalian sudah mendengarkan, menonton video. Sekarang kita coba dengan kalian baca buku teks. Nah, buka halaman 27. Buka halaman 27. Semua buka. Keluarkan bukunya. Sudah mendengarkan video. Sekarang kita dengan membaca teks atau buku teks. Ya. Nah. Buku teksnya sudah dibuka. Semua bawa buku IPAS. Ingat topik kita hari ini apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tujuan belajar kita, peserta didik mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa asing. Terus selanjutnya peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa asing. Nah, setelah kalian mendengarkan, kalian akan suruh membaca ini sekarang. Terus nanti kalian setelah belajar ini pasti harus kalian mampu mengenal sejarah bangsa mana yang datang ke Indonesia dan mampu menceritakan bangsa yang datang ke Indonesia itu. Ngerti maksud Pak Guru? Ngerti? Nah, sudah dibuka halaman 27. Sudah? Nah, sekarang yang kita bahas sekarang ini yang pertama kedatangan bangsa Portugal. Nah, Portugis atau Portugal. Kalau sekarang namanya Portugal. Kalau dulu namanya Portugis. Nah, kedatangan bangsa Portugis. Ya, sudah kalian buka? Nah, ada teksnya. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Di sini, Nusantara. Dan buka? Coba judulnya apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Nah, sini ada istilah Nusantara. Tapi topik kita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, ini coba kalian baca dulu nih. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Pertama kedatangan bangsa Portugis dan kedatangan bangsa Spanyol. Cukup dua ini saja yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, coba dibaca dulu semua. Nah, baca dalam hati. Ya. Baca mulai.
Cukup 2 ya, meskipun 4 kedatangan bangsa asing. Kita bahas sekarang ini kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, itu dibaca. Sudah dibaca? Sudah? Nah, dengarkan Pak Guru dulu kalau sudah dibaca. Perhatikan hadap depan semua kalau sudah. Sudah semua? Sudah? Nah, dengarkan Pak Guru, perhatikan di sini hadap sini. Nah, kalian sudah mendengarkan video dan kalian Pak Guru suruh membaca teks. Nah, dari hasil kalian mendengarkan dan membaca teks, pasti ada apa? Ingat tujuan belajar kita, apa yang kalian dapatkan dari video dan membaca teks. Tujuan pembelajaran kita peserta didik mengenal sejarah kedatangan Indonesia. Nah, sekarang lihat Pak Guru. Setelah kalian membaca teks, sekarang Pak Guru kasih tugas untuk mencatat kembali apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kalian tulis di buku tulis kalian. Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Ya. Nah, ini. Ingat tujuan belajar kita. Nah, sekarang nih setelah kalian membaca, tugas kalian pertama ini Pak Guru tuliskan ya. Perhatikan Pak tulis dulu. Nah, tugasnya, tujuan sudah, sekarang tugas. Tugas 1, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Apa maksud ke wilayah ngerti maksudnya Pak Guru ini? Sudah kalian dengar video, baca teks, tinggal tugas kalian. Pertama, apa maksud kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia? Nah, kalian tulis ya, ya 2 saja, bangsa Portugis dan Spanyol. Misalnya Portugis, apa maksud kedatangannya? Terus apalagi Spanyol, apa maksud kedatangannya? Terus selanjutnya, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Nah, cara Indonesia Pak Guru lah, dengarkan Pak Guru dulu. Nah, perhatikan dulu, hadap depan semuanya. Hadap depan, perhatikan. Pak Guru sudah setelkan video. Kalian sudah dengar semua? Nah, terus kalian sudah baca tadi kedua kedatangan bangsa asing itu Portugis sama Spanyol, sudah dibaca? Nah, sekarang tugas kalian. Apa
Sudah ngerti? Ngerti? Terus bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Maksudnya di sini bangsa bagaimana cara Portugis dan Spanyol menguasai Indonesia. Terus bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa asing? Bagaimana kondisinya? Kalian sudah baca? Nah, baca dan pahami. Kalian sudah tonton tadi. Paham? Nah, sudah paham semua? Ada yang belum paham? Yang belum paham coba angkat tangan yang belum paham. Sini mau paham? Belum paham Pak Guru? Belum paham. Saya belum paham Pak Guru. Kalau belum paham, apa? Nomor 1 apa? Apa maksud kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia? Maksudnya apa maksud kedatangan bangsa Portugis sama Spanyol? Apa maksud kedatangannya? Ngerti? Nah, baca. Kalian tinggal cari di sini. Kalian catat ulang dari buku bacaan ini. Ngerti? Lihat jam? Ya. Ngerti oke? Ngerti? Sudah paham? Nah, kalau paham silakan. Selamat bekerja. Ya, kerjakan. Ambil Pak Guru bimbing. Apa yang belum paham nih di sini? Hah? Paham? Paham? Kerjakan kalau paham. Coba. Paham? Nomor 1, apa maksud kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia? Maksudnya kedatangan bangsa apa? Portugis sama bangsa Spanyol. Portugis apa maksud kedatangannya? Spanyol apa maksud kedatangannya? Seperti kalian, misalnya apa maksud kalian datang sekolah? Belajar. Timi datang ke sekolah itu belajar dan bermain. Nah, kalian bermain. Ya. Kerjakan yang bagus ya.
Nah, ingat ada kosakata baru juga di kedatangan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Ingat itu ditulis. Apa istilah kosakata baru itu ditulis ya. Nah, nanti supaya kalian bisa menceritakan sesuai dengan tujuan belajar kita. Kalian bisa menceritakan kedatangan bangsa asing ke Nusantara atau ke Indonesia. Paham maksudnya ini? Paham? Nah, ya, kerjakan. Kalau sudah paham, silakan kerja yang bagus. Nah, ya. Cukup dua bangsa Eropa yang dulu kita bahas, Portugis sama Spanyol ya. Kalian catat apa yang kalian dapatkan? Ya, dua. Nanti Belanda, Inggris nanti dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Dan cepat, jangan santai-santai ya, kerjakan yang bagus sudah. Nah, kalau ada kesalahan nanti diperbaiki ya. Yang penting kerjakan mana yang kalian pahami. Apa maksud kedatangan bangsa asing? Ya, maksudnya di sini bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis itu maksudnya apa? Spanyol maksudnya apa? Ya, itu dikerjakan. Nah, terus bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Maksudnya
kerjakan nih masa kedatangan bangsa asing, bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa asing. Berbangsa, apa dari pelajaran awal dulu kan tapi menggunakan pembahasan. Dan mana sudah jadi? Jadi apa maksud kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Bangsa Portugis maksud kedatangan apa? Bangsa Spanyol maksud kedatangan apa? Udah nih. Terus apa bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Mungkin sama-sama caranya menguasai dia. Cara menguasainya cara yang sama juga. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah datang bangsa asing? Nah, terjadi apa setelah datangan bangsa asing ini? Apa yang terjadi? Kan sudah kalian nonton video, sudah kalian baca buku teks. Nah, tinggal pemahaman kalian setelah membaca, mendengar video dan membaca buku teks. Nah, nanti kita presentasikan ke depan. Nah, perwakilan misalnya satu-satu. Kalau cukup waktunya semua presentasi, kalau tidak cukup nanti kita coba beberapa orang saja. Ya? Masuk bicara. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa asing? Bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Itu cara menguasainya sama-sama. Mungkin ya, Spanyol dan Portugal sama-sama menguasai keadaan, sama-sama ya, sama-sama tulis istilahnya. Maksud kedatangan bangsa asing ini kan Spanyol apa maksud kedatangannya? Terus Portugis apa maksud kedatangannya? Dan sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Cepat, cepat.
Ingat, kalian tinggal tulis apa maksud kedatangan bahasa Spanyol, apa maksud kedatangan bahasa Portugis, sama bagaimana cara menguasai bahasa Spanyol, bagaimana cara menguasai bahasa Portugis. Terus bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat kedatangan Portugis, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bahasa Spanyol. Nah, itu saja ya. Nah. Cepat. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol? Nah, ini keadaannya. Oke. Kalau bahasa Portugis bukan keadaannya, bahasa Spanyol bukan keadaannya, ya. Nah, dua kedatangan bahasa Spanyol sama jalan. Kita masuk dulu, ambil bakal. Dah.
Oh, ada itu. Sip, jalan. Seri, baik sip. Udah jadi. Hello. Sudah selesai? Hah? Sudah selesai? Nah, coba kita perhatikan dulu, perhatikan. Nah, kalau sudah selesai, perhatikan ada depan semua dulu, ada depan. Ingat, tujuan belajar kita apa? Kalian mampu. Kalian apa? Pertama, kalian mengenal peristiwa kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Terus, dan kalian mampu menceritakan kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nah, tugas kalian nanti Pak Guru kasih tugas apa maksud kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Coba kita sama-sama jawab, apa maksud kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, misal bangsa Portugis. Nah, coba kita tes dulu, maju Yusri. Nah, Yusri, maju Yusri ya, sini. Bawa tugasnya sini Yusri. Nah, sini. Yusri ya, bagus Yusri ya. Nah, sini Yusri. Portugis dan Spanyol. Nah, Portugis dulu. Coba, Pak Guru tanya sekarang, apa maksud kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia? Ya, yang lain dengarkan, yang lain. Ya, terus Sri. Nah, bagus, tepuk tangan. Nah, terus kalau bangsa Spanyol,
bahasa Spanyol. Nah, nanti kita bahas apa itu glory atau apa itu gospel ya. Glory itu gold apa? Maksudnya memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang dan rempah-rempah. Ya. Nah, rempah-rempah itu di Eropa sama nilainya dengan emas. Ya, makanya dia datang memburunya ke daerah Nusantara. Nah, sama jawabannya semua. Nah, terus apa? Glory, memburu kekayaan, terus apa? Dan kekuasaan. Ya, superioritas dan kekuasaan. Nah, terus gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Ingat, gospel itu tugas suci untuk menyebarkan agama apa? Agama apa yang disebarkan? Kan Katolik. Nah, terus lanjutnya bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Caranya ya Portugis dan Spanyol. Masa Portugis menguasai, coba istri. Nah, sama ya. Bangsa asing itu menguasai wilayah Indonesia dengan cara menguasai perdagangan. Ya, dia menguasai perdagangan. Nah, sama ya. Nah, terus bagaimana kondisinya? Kondisi masyarakat Indonesia setelah datang bangsa asing ini. Nah, bangsa sama nih ya. Warga Indonesia merasa dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing. Nah, bagus. Nah, tepuk tangan untuk sini. Nah, selanjutnya coba dari tadi yang laki, sekarang kita coba yang perempuan. Siapa yang perempuan? Maju sudah, tidak usah ditunjuk-tunjuk. Zara mau? Ya, coba Zara sudah. Zara. Ya. Nah, sama pertanyaannya apa maksud kedatangan bangsa asing? Ya, coba Zara, masuk kedatangan bangsa asing itu bagus ya, awalnya itu karena Portugis itu ingin menguasai perdagangan, ya, ingin berdagang. Atau pertama Portugis datang ke Indonesia itu apa? Penjelajahan. Ya, penjelajahan apa? Pelayaran samudra, mengelilingi samudra untuk mencari rempah dan berdagang. Nah, tapi dia ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Jadinya dia menguasai perdagangan di Indonesia atau Nusantara. Terus lama-kelamaan dia ingin menguasai. Setelah itu keadaan masyarakat Indonesia menjadi dirugikan. Ya, dirugikan. Timbullah perlawanan jadinya. Perlawanan terhadap Portugis atau bangsa Spanyol atau orang-orang Eropa itu dilawan oleh masyarakat Indonesia. Bagus Zara, ya bagus. Nah, terus coba Zara, lanjut. Nah, nomor 2. Terus ya, tepuk tangan, nah, duduk Pak. Duduk. Nah, lihat Pak Guru. Nah, kalian harus apa tujuan belajar kita? Setelah belajar ini kalian mengenal kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Nanti kalian bisa menceritakan juga kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Nah,
saja ya. Nah, untuk misalnya biar guru, ya, untuk pendalaman materi kalian bisa mencari referensi di YouTube atau Google, ya. Nah, misalnya kalian mau mendalami materi kedatangan bangsa Spanyol, kalian mau mendalami materi kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, kalian di rumah punya apa? Android. Kalian coba itu pakai di rumah ya, jangan hanya pakai untuk bermain. Nah, intinya di sini apa? Kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah apa? Kita harus mengenal kedatangan bangsa Portugis, Spanyol. Nah, intinya kedatangan bangsa Eropa ini pertama kali tujuannya apa? Penjelajahan di samudra untuk mencari rempah-rempah. Nah, karena nilai rempah di Eropa itu sama nilainya dengan emas. Kalau di Indonesia hanya dinilaikan sebagai hanya tumbuh-tumbuhan. Kalau di Eropa pada zaman itu nilainya setara dengan emas. Makanya orang-orang Eropa itu berbondong-bondong berlayar menjelajahi samudra untuk mencari rempah-rempah. Nah, salah satunya ke daerah Indonesia atau Nusantara. Nah, istilah Nusantara itu diistilahkan untuk apa? Wilayah Indonesia. Nah, itu istilah Indonesia. Nah, tapi kedatangan bangsa Spanyol itu mempunyai misi. Misinya adalah apa? Kedatangan bangsa Spanyol? Gold, glory, dan gospel. Nah, gold itu artinya apa? Memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Itu tujuan datangnya bangsa Spanyol. Terus tujuannya kedua, glory, memburu kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan atau superioritas. Nah, terus gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, orang Spanyol itu agamanya agama kan Katolik, dia tujuannya menyebarkan agama. Nah, ya Pak Guru. Nah, untuk itu nanti kalau kalian mau mendalami silahkan kalian belajar di rumah ya. Pak Guru hanya membimbing kalianlah yang beraktif. Kalau mau tahu tentang bagaimana kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nah, intinya di sini kedatangannya sama-sama ingin menguasai apa? Bangsa asing itu intinya ingin menguasai perdagangan. Sri, intinya dia ingin menguasai perdagangan ya. Nah, atau menjajah negara kita ya. Sehingga warga negara Indonesia menjadi dirugikan, merasa dirugikan, dikuasai perdagangan. Di Eropa harganya seperti emas, di sini hanya dibeli dengan murah, tidak seperti apa. Nah, kita cukupkan sudah sampai di sini ya. Nah, kalian buat rangkuman nanti di rumah apa itu gospel, apa itu glory, apa itu gold dan gospel. Nah, kalian tulis di rumah ya. Apa pengertian dari, coba kamu tuliskan dulu nih, kalian tulis sedikit. Nah, ini catatan kalian yang kalian laporkan di rumah. Kalian tulis ya. Apa arti Nusantara? Apa istilah Nusantara? Apa? Nah, apa yang dimaksud dengan Nusantara? Apa istilah Nusantara? Istilah untuk apa, Istri? Istilah untuk wilayah Indonesia. Apa? Gold. Aku tuliskan sedikit. Nah, kalian tulis di rumah ya. Kalian pahami dan kalian. Nah, gold. Terus glory.
tujuan kedatangan bangsa Spanyol itu Gol, Glory, Gospel. Ya, Gol itu artinya apa? Ingin memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang dan rempah-rempah. Nah, itu yang diambil dari negara kita. Terus ya, Glory, memburu kejayaan dan kekuasaan, ingin berkuasa di Nusantara ini. Contoh misalnya, orang datang ke rumah kita terus dia ingin menguasai rumah kita. Gimana perasaan kita? Kesal, marah. Ya. Nah, atau dia ingin menguasai apa yang ada di rumah kita. Misalnya kita punya ini, dia mengambil. Nah, pasti kalian dan untuk itu coba dengar dulu. Nah, itu dicatat ya. Apa itu Gold, Glory, Gospel? Kalian cari di rumah, didalami di rumah. Nah, mungkin waktu kita sudah habis ya, Bapak duduk yang rapi, perhatikan yang bagus. Nah, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ingat pesan Pak Guru, kalianlah yang lebih giat belajar. Kalianlah yang lebih giat belajar di rumah. Ya. Nanti cari referensi di rumah, belajar yang bagus. Ya. Nah, orang yang pintar itu adalah orang yang mau berpikir. Nah, bukan hanya mau mencatat. Ya, kalian cari. Oh, apa itu gospel? Apa itu gold? Apa tujuan bangsa ini datang? Apa tujuan bangsa Eropa ini datang ke Indonesia? Kalian cari. Ya. Karena Dewi. Nah, main-main doang di rumah. Silahkan kalian belajar di rumah ya. Nah, kita tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.